gagah kaya raja sucine kaya pendhita satriya piningit tansah mesu tapa brata bareng mring kawula ambrasta angkara murka satriya piningit praptane tanpa kinira bakal dadi palang lagune para durjana satriya piningit bakal nitis mring kawula sing tansah prasaja lan mutilaku utama satriya piningit tansah tuhuing trapsila bakal ngelingake pawungan sing padha lena satriya piningit bakal nirep gara-gara tata titi tentrem raharja nusa lan bangsa satriya sing bakal tekno satriya piningit sing bisa nata nagara jare arep teka satriya tanpa gendera nadyan tanpa pola gawe tentrem nuswantara jare arep teka satriya sing wicaksana gagah kaya raja sucine kaya pendhita satriya piningit tansah mesu tapa brata bareng mring kawula ambrasta angkara murka satriya piningit praptane tanpa kinira bakal dadi palang lagune para durjana satriya piningit bakal nitis mring kawula tansah prasaja lan mutilaku utama satriya piningit tansah tuhuing trapsila bakal ngelingake pawungan sing padha lena satriya. Bila tidak tersisa dari dunia kecuali satu hari, tentu Allah akan panjangkan hari tersebut. Goro-goro tata titi tentrem raharja nusa lan bangsa satriya piningit tansah tuhuing trapsila bakal ngelingake pawungan sing padha lena satriya piningit bakal nirep gara-gara tata titi tentrem raharja nusa lan bangsa hingga Allah utus padanya seorang lelaki dariku atau dari keluargaku. Namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ia memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan keculasan. Hadis riwayat Abu Dawud. Siapa Ratu Adil itu? Ratu itu penguasa. Jadi Ratu Adil itu penguasa yang adil, bukan penguasa yang zalim, yang dalam keadaan negara terpuruk seperti saat ini masih juga memperturutkan kepentingan hawa nafsunya, merampok uang rakyat dengan berbagai cara, lalu disimpan di mana-mana, Singapura, Swiss, dan yang lainnya. Mengenai Ratu Adil, keterangan ini ada di dalam kitab Babad Joyoboyo. Ingat, Babad bukan ramalan. Seperti seringkali banyak yang berpendapat bahwa Joyoboyo adalah peramal, sehingga pendapatnya seringkali pula disebut sebagai ramalan Joyoboyo. Babad adalah kisah atau karya tulis ilmiah tentang suatu peristiwa kemanusiaan.
sedangkan peristiwa kemanusiaan itu akan selalu berulang. Karena itu, di dalam Babad Joyoboyo tertulis bahwa dalam kondisi serba salah akan muncul Ratu Adil. Di dalam Babad Joyoboyo dituliskan bahwa Ratu Adil itu Wiciliro ing Ketonggo, jenenge Ahmad Goiru Cokro, kesandung kesempar jalmo tan ono wikan, balane mung siruloh. Ratu itu kekuasaan, adil itu taat dan konsisten menjalani aturan yang berlaku. Wiciliro ing Ketonggo munculnya dari tempat di dekat kita. Jenenge Ahmad Goiru Cokro, namanya Ahmad Goiru Cokro, tetapi jangan dibayangkan bahwa itu nama manusia. Ahmad adalah yang terpuji. Goiru dalam bahasa Arab artinya tanpa. Cokro di dalam bahasa pewayangan adalah senjata milik Sri Bathara Kresna yang bukan saja dapat digunakan untuk membunuh musuhnya, akan tetapi juga dapat digunakan untuk menyingkap berbagai kejahatan tersembunyi. Karena itu, cokro dapat dimaknai sebagai senjata atau rekayasa. Jadi, Ahmad Goiru Cokro itu adalah tatanan yang terpuji atau sistem yang baik yang dibuat tanpa kekerasan senjata atau rekayasa. Kesandung kesempar, karena itu setiap saat, disengaja atau tidak disengaja, ada di depan kita, bisa terlihat dan terbaca. Jalmo tan ono wikan, akan tetapi manusia seringkali tidak menyadari bahwa disitulah sebenarnya tempatnya Ratu Adil. Di mana Ratu Adil itu sekarang? Masih sinatrio piningit, masih terpingit. Dipingit di dalam tatanan yang baik, yang disusun tanpa rekayasa, yang mudah terlihat dan terbaca. Di mana bagi bangsa Indonesia tidak lain adalah tatanan yang diatur di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang asli, yang disusun tanpa rekayasa. Di mana? Yaitu pada bab 3 pasal 9, judulnya Sumpah Jabatan. Ini gambar tentang buku bertumpuk dengan bendera. Bukunya terbuka, terus ada tulisan menceritakan bahwa sudah tercatat secara alam bahwa negeri kita, ini digambarkan melalui gambar bendera dibagi dua, merah putih. Negeri kita Indonesia akan mengalami bencana, namun alam berbaik hati mendidik seorang calon pemimpin yang munculnya dari sebuah kesederhanaan. Gambarnya rumah yang sederhana. Alam akan membuat dia mencapai kedudukan ini dengan cara yang mengejutkan. Mudah-mudahan sekitar 6 atau 7 tahun dari tahun 2005, orang itu sudah mulai kelihatan, sudah siap. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di stadion utama ini,
Saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Suatu hari dilantiklah seorang pemimpin. Dilanjutkan pidato sang pemimpin untuk pertama kalinya di depan seluruh rakyatnya. Dalam pidatonya, ia berkata, "Wahai rakyat negeriku, kalian telah memilihku sebagai pemimpin kalian. Maka kalian sebagai saksi atas kata-kataku ini. Apabila negeri ini dilanda kemiskinan, kemelaratan, kebangkrutan, keterpurukan, keserba kekurangan, atau kesusahan dan kesulitan lainnya, sehingga kehidupan di negeri ini menjadi sengsara dan menderita, maka saya adalah orang pertama yang akan merasakan. Dan apabila negeri ini dianugerahi kekayaan, keserba kecukupan, serba berlebihan, serba berlimpahan, maupun kesenangan lainnya, dan kegembiraan lainnya, sehingga hidup dan kehidupan di negeri ini menjadi bahagia, makmur, dan sejahtera. Gemaripah lo jinawi toto tipitin kerto raharjo. Maka saya adalah orang terakhir yang mungkin akan ikut menikmatinya. Apa yang saya paparkan ini adalah sebuah konsep jati diri seorang pemimpin sejati, dan sejatinya pemimpin adalah rela menjadi jembatan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, bahwa seorang pemimpin atau pemimpin negara adalah ibarat seorang ayah, bapak dalam keluarga yang rela berkorban. Misalnya tidak bagian anak, misalnya demi anak-anak, dan seorang ibu adalah wakil dari kepala keluarga. Namun pada hakikatnya adalah ia induk bagi anak-anaknya. Siapakah dia? Ialah wakil yang tidak pernah ingin naik pangkat. Wakil bupati ingin menjadi bupati. Wakil gubernur ingin menjadi gubernur. Wakil presiden ingin menjadi presiden. Tetapi wakil rakyat selamanya ingin menjadi wakil. Dialah sesungguhnya ibu bangsa, induk daripada bangsa, induk daripada rakyat